Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas menyelesaikan hutang dengan cara paling aneh tapi adil. Di sebuah malam yang hening di Baghdad, Abu Nawas termenung di teras rumahnya. Pikirannya melayang memikirkan cara untuk melunasi hutang-hutangnya. Sudah berapa pekan ini ia dikejar oleh Hasan, si pedagang rempah yang terkenal pelit. Hutangnya tak seberapa, hanya 1 keping dinar. Tapi Hasan selalu menagihnya dengan cara yang membuat Abu Nawas malu. Suatu sore, saat Abu Nawas sedang berjalan di pasar, ia berpapasan dengan Hasan. "Hasan, maafkan aku," kata Abu Nawas. "Aku belum bisa melunasi hutangmu." Hasan menyeringai, "Jangan hanya minta maaf Abu Nawas. Aku butuh uangku, bukan maafmu." Lalu Hasan menawarkan sesuatu. "Aku akan meminjamkanmu uang 50 keping dinar. Tapi kau harus melunasi semua hutangmu dalam 1 bulan. Jika tidak, aku akan mengambil rumahmu sebagai gantinya." Abu Nawas yang sedang kepepet tidak berpikir panjang dan langsung menyetujui tawaran itu. Malam itu, setelah menyetujui perjanjian aneh dengan Hasan, Abu Nawas pulang dengan hati yang gelisah. Ia tahu betul melunasi 50 keping dinar dalam sebulan adalah hal yang mustahil. Namun ia tidak mau menyerah. Dengan kecerdikan dan akal bulusnya, Abu Nawas mulai memutar otak. Ia tidak akan membiarkan Hasan mengambil rumah satu-satunya yang ia miliki. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi sebuah toko kayu. "Wahai tukang kayu," kata Abu Nawas, "bisakah kau membuatkan sebuah peti kayu berukuran besar untukku?" Tukang kayu itu mengangguk. "Tentu saja tuan. Untuk apa peti sebesar itu?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Ini untuk sebuah eksperimen. Aku akan memasukkan sebuah benda ajaib ke dalamnya." Tukang kayu itu pun langsung mengangguk-angguk penasaran. Setelah peti kayu itu jadi, Abu Nawas membawanya pulang. Ia menyimpan peti itu di kamarnya dan mulai menjalankan rencananya. Ia meminta tolong semua tetangganya yang memiliki ayam jantan untuk mengikatkan ayam-ayam tersebut ke peti kayu miliknya. Semua tetangganya yang penasaran dan tahu Abu Nawas selalu melakukan hal-hal aneh tidak menolak permintaannya. Malam harinya, Abu Nawas kembali beraksi. Ia berkeliling dari rumah ke rumah di Baghdad untuk membeli semua cacing tanah dan belatung. Warga Baghdad yang melihatnya pun bertanya-tanya, "Untuk apa cacing dan belatung sebanyak itu Abu Nawas?" Abu Nawas hanya menjawab, "Ini adalah bahan utamaku untuk menyelesaikan semua hutang-hutangku." Tentu saja tidak ada yang percaya, tapi mereka tetap menjual cacing dan belatung kepada Abu Nawas. Waktu berlalu dengan cepat. 1 bulan pun telah tiba. Hasan mendatangi rumah Abu Nawas dengan hati yang gembira. Ia sudah tidak sabar untuk mengambil rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, hari ini adalah hari di mana hutangmu jatuh tempo," seru Hasan sambil tertawa. Abu Nawas yang sudah menunggu kedatangan Hasan tersenyum santai. "Tenang Hasan, hutangku sudah lunas." Hasan menaikkan alisnya. "Mana mungkin? Dengan apa kau melunasinya?" Abu Nawas selalu mengajak Hasan masuk ke kamarnya, di mana peti kayu yang dipenuhi ayam jantan berada. Hasan tercengang. Ia melihat tumpukan kotoran ayam yang menumpuk. Bau yang menyengat pun masuk ke hidungnya. "Apa ini Abu Nawas? Kenapa kamu masukkan ayam-ayam dalam peti? Dan kenapa baunya sangat busuk?" tanya Hasan yang kebingungan. Abu Nawas tertawa. "Ini adalah peti ajaibku Hasan. Peti yang menghasilkan uang." Mendengar ucapan Abu Nawas, Hasan semakin curiga. "Jangan bercanda Abu Nawas. Mana ada peti ajaib yang bisa menghasilkan uang? Yang ada malah kotoran ayam busuk," kata Hasan dengan nada kesat. "Hasan, dengarkan aku," jawab Abu Nawas. "Peti ini memiliki rahasia ajaib. Cacing dan belatung yang aku berikan setiap malam dimakan oleh ayam-ayam ini.
Kotoran ayam ini adalah kotoran ajaib yang memiliki khasiat untuk menyuburkan tanah. Aku sudah menjual kotoran ini kepada para petani. Berkat peti ajaib ini, mereka menghasilkan panen yang berlimpah dan tidak pernah gagal. Hasan semakin kesal. Abu Nawas, aku tidak mau kotoran ayam busuk itu. Aku butuh uangku, seru Hasan. Abu Nawas mengambil sebuah kantong yang berisi uang di bawah peti. Lihat ini Hasan. Ini adalah uang 50 keping dinar yang aku dapatkan dari peti ajaibku. Hasan terkejut. Ia tidak menyangka uang itu benar-benar ada. Dengan perasaan kesal, Hasan mengambil uang itu. Ia tidak mau mengakui Abu Nawas cerdik. Ia hanya menganggap Abu Nawas beruntung. Setelah hutang-hutangnya dilunasi, Abu Nawas tersenyum lega. Ia tidak lagi kehilangan rumahnya. Ia pun tidak perlu dikejar-kejar oleh Hasan lagi. Beberapa waktu setelahnya, Hasan mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin membeli peti ajaibmu, kata Hasan. Abu Nawas terkejut. Untuk apa Hasan? Bukankah kau bilang itu peti hina? Hasan tersimpu malu. Aku sudah melihat sendiri, semua petani di Baghdad semakin kaya raya berkat peti ajaibmu. Aku juga ingin kaya, jawab Hasan. Abu Nawas tersenyum. Hasan, peti itu tidak bisa dijual, kata Abu Nawas. Mengapa? Tanya Hasan dengan penasaran. Peti itu hanyalah peti biasa. Yang ajaib itu adalah kecerdikan dan kemauan untuk berusaha. Aku tidak mendapatkan uang dengan cara instan. Aku bekerja keras setiap malam untuk membersihkan kotoran ayam dan menjualnya kepada petani. Aku tidak mau berdiam diri dan hanya mengandalkan keberuntungan. Peti ajaibku adalah simbol dari kerja keras. Kamu tidak bisa membelinya. Hasan pun terdiam. Ia menyadari kesalahannya. Ia tahu, ia tidak bisa membeli kecerdikan dan kerja keras yang dimiliki Abu Nawas. Hasan pun pulang dengan kepala tertunduk. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah uang, melainkan kecerdikan dan kerja keras. Cerita selanjutnya. Di istana Harun ar-Rasyid, berita menyebar seperti api. Seorang pedagang dari Persia membawa seekor kuda yang konon tak tertandingi. Kuda itu memiliki bulu hitam malam, mata yang berkilat seperti bintang, dan kecepatan yang membuat angin pun malu. Namun ada satu masalah. Kuda itu liar, tak pernah mau ditunggangi siapapun. Setiap penunggang kuda yang mencoba selalu terpental jatuh, seperti buah yang dilempar dari pohon. Raja Harun ar-Rasyid pun mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menundukkan kuda itu akan diberi hadiah yang berlimpah. Para penunggang kuda terkemuka dari seluruh negeri datang mencoba keberuntungan. Mereka membawa berbagai tali kekang terbuat dari kulit terbaik, tali sutra yang dihiasi permata, bahkan tali rantai besi yang kokoh. Namun, setiap kali tali itu dipasangkan, kuda itu akan meronta dan mengamuk, memutuskan tali-tali tersebut seolah-olah hanya benang yang rapuh. Raja mulai putus asa dan bertanya-tanya, apakah tidak ada satupun yang bisa menaklukkan kuda ini? Mendengar kabar sayembara itu, Abu Nawas datang dengan santai ke istana. Ia bukan seorang penunggang kuda ahli, tapi ia dikenal karena akal kecerdikannya. Pengawal dan penunggang kuda ia menertawakannya. Apa yang bisa dilakukan si pembuat puisi itu? Kuda ini butuh kekuatan, bukan kata-kata manis. Namun Raja Harun ar-Rasyid yang sudah mengenal Abu Nawas dengan baik memberikan kesempatan. Baiklah Abu Nawas, apa rencanamu? Tanya Raja. Abu Nawas tidak membawa tali kekang mewah, bahkan tidak ada tali sama sekali. Ia hanya membawa sepotong tali rami yang tampak lusuh dan rapuh. Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat tali itu. Tali itu bahkan tidak akan bisa menahan seekor kambing, seru seorang pengawal. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Kuda yang liar tidak akan tunduk pada tali yang rapuh. Gumamnya membuat semua orang semakin bingung. Rencana Abu Nawas sungguh di luar dugaan.
Ia meminta agar kuda itu dipindahkan ke sebuah lapangan terbuka, jauh dari keramaian dan tontonan. Ia kemudian meminta semua orang termasuk raja untuk menunggu di kejauhan. Saksikanlah tuanku raja, bagaimana kuda ini akan tunduk pada tali yang tak terlihat, ucapnya dengan penuh teka-teki. Dengan penuh rasa ingin tahu, Raja Harun ar-Rasyid mengizinkan Abu Nawas masuk ke lapangan dan mendekati kuda itu dengan perlahan. Ia tidak membawa tali rami itu di tangannya, melainkan menyembunyikannya. Semua orang menunggu dengan cemas, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Apakah ia benar-benar gila? Abu Nawas berdiri depan kuda itu, bukan dengan sikap menantang, melainkan dengan sikap tenang. Ia mulai berbicara pada kuda itu dengan suara yang lembut dan damai. "Wahai kuda yang gagah, aku tahu kau bukan kuda biasa. Kau dilahirkan untuk berlari bebas di padang rumput, bukan diikat di istana. Kehadiranmu di sini adalah takdir, tapi bukan takdir yang mengikatmu." Kuda itu yang biasanya meronta saat didekati, kini hanya mendengarkan. Abu Nawas terus berbicara, memuji keindahan dan kekuatannya. Tali yang paling kuat bukanlah yang terbuat dari kulit atau besi, melainkan dari kepercayaan. Jika kau percaya padaku, kau akan menunggangi angin, bukan hanya berlari. Abu Nawas kemudian perlahan mendekat, bukan untuk memasang tali, melainkan untuk mengelus leher kuda itu dengan penuh kasih sayang. Setelah merasa kuda itu tenang, Abu Nawas dengan sangat hati-hati mengambil tali rami yang lusuh itu. Ia tidak mengikatkan tali itu di leher kuda, melainkan di belakang pohon kecil di dekatnya. Ia kemudian berjalan ke arah kuda, dan tanpa diduga, ia mengikatkan ujung tali yang satunya di pinggangnya sendiri, lalu menariknya, seolah ia sedang menarik kuda itu. Semua orang yang terlihat dari kejauhan tertawa terbahak-bahak. Dia menarik pohon dengan tali, lalu berpura-pura menarik kuda. "Apa-apaan ini?" seru salah seorang pengawal. "Ini adalah trik paling bodoh yang pernah kulihat," tambah yang lain. Namun Raja Harun ar-Rasyid hanya terdiam, mengamati dengan seksama. Abu Nawas terus berjalan mundur, seolah ia menarik kuda itu. Kuda itu yang melihat Abu Nawas menarik tali rami yang terikat pada dirinya mulai bergerak maju. Namun ia tidak tertarik oleh tali rami itu. Ia tertarik oleh rasa ingin tahu dan permainan yang dibuat Abu Nawas. Kuda itu bergerak mendekat, seolah ingin melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali Abu Nawas berjalan mundur, kuda itu mengikutinya, mengira ia sedang dituntun oleh tali yang rapuh itu. Abu Nawas terus melakukan gerakan itu hingga sampai ke tempat Raja Harun ar-Rasyid berada. Kuda itu mengikutinya, tampak tenang dan jinak. Abu Nawas kemudian melepaskan tali itu dari pinggangnya, dan tali itu jatuh ke tanah. Kuda itu tetap berdiri di sampingnya. Ia telah menunduk, bukan karena kekuatan tali, melainkan karena akal cerdik Abu Nawas yang memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekang, tetapi pada kepercayaan. Raja Harun ar-Rasyid mendekat dengan kagum. "Abu Nawas, bagaimana bisa? Kuda ini yang menolak tali terkuat, kini mengikutimu dengan tali yang paling rapuh," tanya raja. Abu Nawas tersenyum. "Tuanku raja, saya tidak menundukkan kuda ini dengan tali. Saya menundukkannya dengan akal. Kuda ini tidak tunduk pada tali yang rapuh, karena ia tahu tali itu tidak memiliki kekuatan yang mengendalikan dirinya. Namun yang ia lihat adalah tali yang terikat pada saya, dan ia mengira saya adalah pemimpin yang patut ia ikuti. Saya tidak memaksanya, saya mengajarkannya bermain. Kekuatan sesungguhnya bukan terletak pada paksaan, tapi pada kemauan," jelas Abu Nawas. Ia kemudian menarik tali rami yang tergeletak di tanah dan mengangkatnya. "Tali ini rapuh ya, tapi tali yang saya gunakan untuk mengikatnya adalah ikatan kepercayaan." Raja Harun ar-Rasyid mengangguk penuh pengertian. "Jadi kau ingin mengatakan bahwa kuda ini menolak tali karena ia menganggap tali itu tidak layak?"
dan mengalah hanya kepada seorang yang ia percayai. Abu Nawas mengangguk, "Ya tuanku, kuda yang gagah dan liar tidak akan tunduk pada tali yang rapuh. Entah itu terbuat dari rami atau rantai emas. Ia hanya akan tunduk pada orang yang ia lihat sebagai tuan yang layak." Raja Harun ar-Rasyid tersenyum. Ia menatap Abu Nawas dan kuda itu secara bergantian. Tali kekang yang kuat hanyalah simbol. Yang penting adalah siapa yang memegangnya. Jika seorang pemimpin tidak memiliki kepercayaan dan kebijaksanaan, kekuatannya akan rapuh seperti tali rami itu. Sebagai hadiah, Raja Harun ar-Rasyid memberikan Abu Nawas kantong penuh koin emas dan memerintahkannya untuk menjadi penasehatnya dalam berbagai masalah. Kuda itu yang kini telah jinak ditunggangi oleh Harun ar-Rasyid sendiri yang selalu mengingat pelajaran dari Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk pikuk pasar Baghdad yang selalu ramai, desas-desus tentang titah Khalifah Harun ar-Rasyid mulai menyebar bak api di padang ilalang kering. Para pedagang kurma sibuk membicarakan kabar angin itu, sementara para penenun karpet sesekali menghentikan pekerjaannya untuk berbisik-bisik. Konon Baginda sedang mencari seorang penasehat baru yang bijaksana dan cerdik. Namun Abu Nawas, si penyair sekaligus penggoda akal, mulai disebut-sebut di antara kerumunan. Abu Nawas sendiri yang sedang asik menawar harga buah delima hanya tersenyum tipis mendengar bisikan-bisikan itu. Baginya hiruk pikuk pasar dan interaksi dengan rakyat jelata jauh lebih menarik daripada intrik-intrik istana. Namun ia tahu betul bahwa jika titah Baginda sudah turun, tak ada yang bisa menghindarinya. Ia hanya berharap nama dirinya tak benar-benar sampai ke telinga sang Khalifah. Tak butuh waktu lama, harapan Abu Nawas pun pupus. Beberapa hari kemudian, saat fajar baru saja menyingsing dan aroma roti baru masih memenuhi udara, sebuah rombongan pengawal istana dengan pakaian kebesarannya tiba di hadapan gubuk sederhana Abu Nawas. Pemimpin rombongan, seorang wazir yang berwibawa, turun dari kudanya dengan suara lantang menyampaikan titah Baginda. "Abu Nawas, Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid memanggilmu ke istana. Beliau ingin engkau menjadi menteri agung, mendampinginya dalam segala urusan negara." Suaranya menggelegar di pagi yang hening. Abu Nawas yang baru saja selesai menyeruput kopinya menatap utusan itu dengan tatapan datar, seolah undangan itu adalah ajakan untuk memancing ikan di sungai, bukan tawaran jabatan tinggi. Wazir itu menunggu dengan sabar, mengira Abu Nawas akan melompat kegirangan dan segera bersiap. Namun Abu Nawas hanya terdiam. Pandangannya menerawang jauh ke hamparan kebun zaitun di belakang gubuknya. Ia memikirkan segala konsekuensi menjadi seorang menteri. Hidup terikat aturan, setiap kata dan gerak-geriknya diawasi, dan kebebasan yang selama ini ia junjung tinggi akan hilang tak tersisa. "Terima kasih atas kehormatan ini, Tuan Wazir," ujar Abu Nawas, akhirnya suaranya tenang. "Namun saya rasa ada kesalahpahaman. Hamba hanyalah seorang penyair miskin yang lebih senang berpuisi di bawah rembulan daripada berdebat di ruang sidang istana." Wazir itu mengerutkan kening, tak menyangka penolakan sehalus itu keluar dari mulut seorang yang diminta menjadi tangan kanan Khalifah. Kembali ke istana, Wazir melaporkan penolakan Abu Nawas kepada Khalifah. Harun ar-Rasyid yang sudah sering mendengar kekonyolan dan kecerdikan Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Pasti ada sesuatu," gumamnya. "Panggil dia kemari, aku ingin mendengar langsung alasannya." Maka Abu Nawas pun dihadapkan ke hadapan Khalifah yang agung. "Abu Nawas, mengapa engkau menolak kehormatan besar ini? Bukankah ini kesempatan emas bagi seorang sepertimu?" tanya Khalifah dengan nada menyelidik. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu dengan wajah serius menjawab, "Ampun Baginda, hamba tak sanggup menjadi menteri. Hamba takut kehilangan hati hamba.
Para wazir dan penggawa yang hadir di ruangan itu saling berpandangan, bingung dengan jawaban yang tak masuk akal itu. Khalifah Harun ar-Rasyid meskipun terkejut mencoba menahan tawanya. Kehilangan hati? Apa maksudmu, Abu Nawas? Apakah engkau khawatir akan diserang penyakit aneh di istana? Abu Nawas menggelengkan kepala. Bukan, Baginda. Hati hamba ini terlalu lembut, terlalu perasa. Jika hamba menjadi menteri, hamba harus membuat keputusan-keputusan sulit. Mungkin bahkan harus menghukum orang. Bagaimana mungkin hati hamba yang lembut ini tega melihat penderitaan orang lain? Bagaimana mungkin hamba bisa tidur nyenyak jika setiap hari harus mengambil keputusan yang mungkin menyakiti rakyat, Baginda? Tidak, Baginda. Hamba lebih suka hati hamba tetap utuh dan lapang, agar bisa merasakan suka dan duka rakyat, bukan menjadi alat kekuasaan. Abu Nawas mengakhiri penjelasannya dengan hela napas dramatis. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas lekat-lekat, mencoba membaca ekspresi di wajah cerdik itu. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main, namun ada sedikit kebenaran di balik alasan konyolnya. Abu Nawas memang dikenal sebagai sosok yang peka terhadap penderitaan rakyat jelata, dan mungkin saja ia memang tidak cocok dengan intrik politik dan kekuasaan. Namun Harun ar-Rasyid juga tidak ingin menyerah begitu saja. Ia tahu Abu Nawas memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang sangat dibutuhkan oleh kerajaannya. Jadi engkau lebih milih hidup miskin dan bebas daripada hidup makmur namun terbelenggu? Tanya Khalifah mencoba memancing reaksi lebih lanjut. Abu Nawas mengangguk mantap. Hamba rela lapar asalkan hati hamba tenang, Baginda. Melihat keteguhan hati Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya menyerah. Namun bukan berarti ia melepaskan Abu Nawas begitu saja. Baiklah Abu Nawas, kata Khalifah dengan nada geli. Aku tidak akan memaksamu menjadi menteri, tetapi aku punya satu tantangan untukmu. Jika engkau bisa menyelesaikannya, maka aku akan membiarkanmu hidup sesuai keinginanmu. Tantangan itu adalah sesuatu yang tampak mustahil. Abu Nawas harus membuat Baginda tertawa terbahak-bahak hingga air mata menetes, tanpa menggunakan cerita lucu atau lelucon yang biasa. Jika engkau berhasil membuatku tertawa karena kehilangan hati seperti yang engkau maksud, maka engkau bebas, tantang Khalifah. Alisnya terangkat menantang. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Beberapa hari kemudian, saat Khalifah sedang sarapan di kebun istana, Abu Nawas muncul dengan membawa sebuah kantong besar. Dengan hormat ia membungkuk, lalu mengeluarkan isinya. Segenggam penuh hati ayam, hati kambing, dan bahkan hati sapi. Semuanya masih segar. Ampun Baginda, kata Abu Nawas. Hamba membawakan Baginda sebagian jenis hati. Hamba berpikir jika Baginda ingin memahami mengapa hamba takut kehilangan hati, mungkin Baginda bisa mencicipi hati-hati ini. Siapa tahu, dengan mencicipi berbagai hati ini, Baginda bisa merasakan beban yang harus hamba pikul jika menjadi menteri. Abu Nawas menyodorkan salah satu hati kambing yang masih bergetar. Melihat tumpukan hati yang menjijikkan di hadapannya dan mendengar penjelasan konyol Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid seketika meledak dalam tawa. Bukan tawa pelan, melainkan tawa terbahak-bahak yang mengguncang tubuhnya, sehingga air mata benar-benar membasahi pipinya. Para penggawa dan wazir yang melihat pemandangan itu ikut tertawa geli, tak percaya dengan tingkah laku Abu Nawas yang selalu di luar dugaan. Cukup Abu Nawas, cukup, kata Khalifah di sela tawanya yang tak henti. Engkau benar-benar gila. Aku menyerah. Kau bebas dari jabatan menteri itu. Aku tidak ingin lagi melihat hati-hati busuk ini di hadapanku. Dan begitulah, Abu Nawas berhasil lolos dari jebakan istana, menjaga hatinya tetap lapang dan kembali ke kehidupannya yang sederhana, ditemani tawa yang tak pernah sirna. Cerita selanjutnya. Suatu malam yang pekat di Baghdad,
ketika rembulan bersinar sabit di tengah sungai Tigris. Abu Nawas terlelap dalam tidurnya yang pulas. Ia bermimpi aneh, sungguh aneh. Dalam mimpinya sebuah makhluk bercahaya datang menghampirinya, menyerupai malaikat dengan sayap keperakan, memancarkan aroma bunga melati yang semerbak. Malaikat itu dengan suara merdu bak seruling bambu berbisik, "Wahai Abu Nawas, engkau adalah hamba yang terpilih. Pintu surga terbuka lebar bagimu. Engkau diundang untuk merasakan kenikmatan abadi, bebas dari segala derita dunia." Abu Nawas yang biasanya cerdik merasa ada sesuatu yang ganjil. Ia tahu betul siapa dirinya, seorang tukang olok-olok, pembuat onar, dan seringkali melanggar janji. Surga baginya itu terlalu mulia. Keesokan paginya Abu Nawas terbangun dengan dahi berkerut. Mimpi itu terus menghantuinya. Ia mendatangi seorang kawan lamanya, seorang tabib yang juga dikenal sebagai ahli tafsir mimpi, namun lebih sering menjadi pendengar keluh kesah Abu Nawas. Tanpa ragu ia menceritakan mimpi anehnya itu dengan detail. Tabib itu mengangguk-angguk, sesekali tersenyum tipis. "Mungkin ini adalah pertanda baik, wahai Abu Nawas, bahwa kebaikanmu selama ini telah diakui di langit." Abu Nawas mendengus. "Kebaikan apa, wahai tabib? Apakah menipu pedagang atau mengerjai khalifah? Itu disebut kebaikan. Jika surga semudah itu didapat, maka semua orang akan berlomba-lomba berbuat jahat agar diundang ke sana." Kabar mimpi Abu Nawas sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid yang bijaksana namun juga gemar bercanda. Khalifah merasa penasaran dan memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan wajah serius Khalifah berkata, "Wahai Abu Nawas, aku dengar mimpimu tentang surga. Ini adalah kabar baik, namun aku ingin memberimu sebuah tugas sebelum engkau pergi ke sana." Abu Nawas menatap Khalifah dengan curiga. "Tugas apa, wahai Paduka yang mulia? Apakah Paduka khawatir saya akan mengambil semua bidadari di surga sehingga tidak ada yang tersisa untuk Paduka?" Khalifah tertawa geli. "Bukan itu, Abu Nawas. Aku ingin engkau membuat daftar semua orang yang menurutmu pantas masuk ke surga di Baghdad ini. Jika daftarmu itu tepat, maka engkau akan kuberi hadiah emas sekarung dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal di surga." Abu Nawas pulang ke gubuknya dengan pikiran berkecamuk. Membuat daftar orang baik itu sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Ia mengenal semua penduduk Baghdad, dari yang paling soleh hingga paling bejat. Bagaimana mungkin bisa menilai siapa yang pantas dan siapa yang tidak? Beberapa hari berlalu, Abu Nawas masih berkutat dengan daftarnya. Ia menulis nama seorang ulama terkemuka. Ia mencoretnya, menulis nama seorang pedagang dermawan, lalu menghapusnya. Semakin ia berpikir, semakin ia menyadari betapa sulitnya menilai kebaikan seseorang hanya dari penampilan atau reputasi. Untuk mencari inspirasi, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar. Ia berjalan di antara keramaian, mengamati setiap gerak-gerik penduduk Baghdad. Di suatu sudut, ia melihat seorang pedagang kurma yang memberikan sedekah kepada pengemis dengan wajah ikhlas. Ini bisa jadi calon penghuni surga, gumamnya. Namun, tak jauh dari situ, ia melihat seorang juru timbang yang diam. Namun, tidak jauh dari situ, ia melihat seorang juru timbang yang diam-diam mengurangi berat dagangannya, sambil tersenyum manis kepada pembeli. Yang ini jelas calon penghuni neraka, pikir Abu Nawas. Semakin lama ia mengamati, semakin rumit daftarnya. Terlalu banyak kepalsuan dan kemunafikan yang ia temukan. Saat Abu Nawas sedang termenung di dekat kedai kopi, seorang kakek tua yang cacat kakinya datang menghampirinya. Kakek itu bukan pengemis, melainkan seorang pencerita ulung yang sering menghibur orang-orang di pasar dengan kisah-kisah hikmah.
"Wahai Abu Nawas, mengapa engkau terlihat murung? Apakah engkau sedang merencanakan sesuatu yang lucu lagi?" tanya kakek itu. Abu Nawas menceritakan tentang tugas dari khalifah. Kakek tua itu tersenyum bijak. "Wahai Abu Nawas, janganlah kau menghakimi siapapun. Setiap manusia memiliki kebaikan dan keburukan. Hanya Tuhan yang tahu isi hati mereka. Jika kau ingin masuk surga, cukuplah dengan berbuat baik sesuai kemampuanmu, tanpa mengharapkan balasan, apalagi menilai orang lain." Kata-kata kakek itu menusuk hati Abu Nawas. Akhirnya tiba hari di mana Abu Nawas harus menyerahkan daftarnya kepada khalifah. Dengan langkah mantap ia menghadap khalifah di singgasananya. Khalifah tersenyum menanti daftar panjang berisi nama-nama orang baik. Namun yang diserahkan Abu Nawas hanyalah selembar perkamen kosong. Khalifah terkejut. "Apa ini Abu Nawas? Di mana daftarmu? Apakah kau tidak menemukan seorang pun yang pantas masuk surga di Baghdad ini?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun tuanku, justru karena saya tidak mau menghakimi siapapun. Bagaimana mungkin saya bisa menemukan siapa yang pantas masuk surga, sementara saya sendiri belum tentu pantas." Abu Nawas melanjutkan, "Jika saya menulis nama orang-orang yang saya anggap baik, bagaimana jika ternyata di hadapan Tuhan mereka tidak demikian? Dan jika saya tidak menulis nama mereka, bagaimana jika mereka sebenarnya lebih baik dari yang saya kira? Biarlah Tuhan saja yang memilih siapa yang masuk surga, tuanku. Hamba tidak ingin ikut campur." Khalifah terdiam sejenak, lalu ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang cerdik. Kau telah memberiku pelajaran berharga bahwa menilai kebaikan seseorang adalah hak prerogatif Tuhan semesta." Khalifah sangat kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas yang tak terduga. Khalifah kemudian bertanya lagi, "Jadi, wahai Abu Nawas, apakah ini berarti kau tidak ingin masuk surga?" Abu Nawas tersenyum. "Ampun tuanku, bukan tidak ingin, tapi saya punya alasan lain." Khalifah penasaran, "Apa itu?" Abu Nawas menjawab dengan nada jenaka, "Jika saya masuk surga, tuanku, siapa yang akan menghibur Paduka di dunia ini? Siapa yang akan membuat Paduka tertawa dengan ulah-ulah konyol saya? Lagi pula, saya khawatir jika saya masuk surga, di sana akan banyak orang yang baik dan saleh. Saya akan merasa kesepian dan tidak ada teman untuk bercanda." Khalifah kembali tertawa terpingkal-pingkal. "Dasar Abu Nawas, ada-ada saja alasanmu." Khalifah pun memberikan hadiah emas sekarung kepada Abu Nawas atas kejujuran dan kecerdasannya. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan senang hati. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak lagi memikirkan surga. Baginya, kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa membuat orang lain tertawa, memberikan hiburan di tengah kerasnya hidup di Baghdad, dan menjalani hidup dengan caranya sendiri, tanpa terbebani oleh standar moral yang dibuat-buat. Ia percaya jika Tuhan memang menghendakinya masuk surga, itu akan terjadi tanpa harus memaksakan diri atau menghakimi orang lain. Dan ia, Abu Nawas, si jenaka dari Baghdad, akan selalu memilih untuk menjalani hidup dengan penuh tawa di dunia. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, ketika matahari baru saja menyentuh menara masjid, Abu Nawas sedang asik menyeruput kopi kurma di beranda rumahnya yang sederhana. Pikirannya melayang-layang, mungkin sedang merangkai pantun baru atau rencana lelucon berikutnya. Tiba-tiba seorang pengawal istana dengan seragam kebanggaan tiba di depan pintu. Menatapnya sedikit terengah-engah seolah membawa berita penting. Abu Nawas dengan senyum khasnya mempersilahkan pengawal itu masuk. "Gerangan apakah?"
Tuan Pengawal yang terhormat datang sepagi ini. Apakah Sultan rindu akan puisi-puisi hamba yang menyejukkan hati? Ataukah ada masalah di dapur istana yang membutuhkan bantuan kebijaksanaan? Gurau Abu Nawas membuat pengawal itu sedikit tersipu. Pengawal itu kemudian menyampaikan bahwa Sultan Harun ar-Rasyid mengundang Abu Nawas ke istana untuk membuat acara jamuan penting malam nanti. Mendengar undangan itu, senyum Abu Nawas sedikit memudar. Ia tahu betul bahwa jamuan Sultan selalu diisi dengan hiburan, termasuk tarian. Dan ada satu hal yang paling dihindari Abu Nawas, menari. Gerakan kaku, irama sering meleset, dan ia selalu merasa seperti tiang kayu yang dipaksa bergoyang. Membayangkan dirinya dengan keramaian di bawah sorotan lampu minyak membuatnya bergeridik. Menari ya menari, gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri setelah pengawal itu pergi. Kenapa bukan diminta membuat teka-teki saja, atau mungkin diminta menafsirkan mimpi buruk wazir? Mengapa harus hal yang paling tidak bisa aku lakukan? Ia mulai memutar otak, mencari cara agar terhindar dari aib menari di hadapan Sultan dan para pembesar kerajaan. Seharian itu Abu Nawas mondar-mandir di halaman rumahnya. Ia mencoba beberapa gerakan tarian di depan cermin, namun hasilnya sungguh memprihatinkan. Kaki-kaki seolah memiliki pikiran sendiri, tangan-tangan bergerak tak beraturan, dan ia hampir saja menabrak vas bunga kesayangannya. Ia menghela napas panjang, kepalanya pening. Pasti ada cara, bisik Abu Nawas pada angin sore yang berhembus pelan. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya, sebuah ide yang begitu absurd namun mungkin saja berhasil. Ide itu melibatkan pengamatan cermat terhadap lingkungan, sedikit akting, dan banyak keberanian. Dengan senyum nakal yang kembali menghiasi wajahnya, Abu Nawas merasa sedikit lebih lega. Malam tiba, dan istana Baghdad bersinar terang dengan ratusan lampu minyak. Aroma rempah-rempah dan masakan lezat menguar di segala penjuru, berpadu dengan alunan musik gambus yang merdu. Abu Nawas tiba di istana dengan pakaian terbaiknya, namun raut wajahnya menunjukkan sedikit kegugupan yang coba ia sembunyikan di balik senyuman ramahnya. Ia disambut oleh beberapa pembesar yang mengenalinya sebagai sosok yang cerdas dan penuh kejutan. Saat berjalan menuju ruang jamuan, mata Abu Nawas tidak henti-hentinya meneliti setiap sudut lantai, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Berapa kali ia bahkan membungkuk, pura-pura mengikat sendalnya yang padahal sudah terikat rapi. Para pelayan dan tamu lain melihat tingkah anehnya, namun tak ada yang berani bertanya. Mereka sudah maklum dengan keanehan-keanehan Abu Nawas yang seringkali berakhir dengan lelucon cerdas. Setelah hidangan utama disajikan dengan disantap dengan lahap, Sultan Harun ar-Rasyid memberi isyarat agar hiburan dimulai. Para penari istana yang anggun dan gemulai mulai menunjukkan keahlian mereka, memukau para tamu dengan gerakan yang lincah dan harmonis. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Kemudian Sultan menoleh ke arah Abu Nawas dengan senyum menggoda. Abu Nawas, sahabatku, bukankah engkau juga ingin menunjukkan keahlian menarimu? Pasti akan sangat menarik melihat gerakan-gerakan yang penuh kejutan, kata Sultan, disambut tawa kecil dari para hadirin. Jantung Abu Nawas berdebar kencang. Ini adalah momen yang ia takutkan. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri dengan perlahan. Abu Nawas melangkah maju di tengah ruangan, di mana lantai marmer yang licin terhampar luas. Para pemusik mulai memainkan irama yang lebih cepat, namun Abu Nawas tetap berdiri kaku. Ia mencoba mengangkat satu kakinya, namun seolah-olah kakinya menempel kuat pada lantai. Gerakannya sangat canggung, tidak sinkron dengan musik. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid mengerutkan kening, sedikit bingung dengan penampilan Abu Nawas yang tidak biasa. Ada apa, Abu Nawas? Mengapa gerakanmu begitu kaku? Apakah engkau sakit? Tanya Sultan.
mencoba menahan senyum. Abu Nawas kemudian menoleh ke arah Sultan dengan raut wajah serius, seolah-olah ia baru saja menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. "Ampun Baginda Sultan yang mulia," kata Abu Nawas dengan suara lantang. Menghentikan alunan musik, semua mata tertuju padanya. "Hamba tidak sakit, Baginda. Hanya saja hamba merasakan sesuatu yang sangat aneh dengan lantai di istana megah ini." Sultan dan para tamu saling berpandangan, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjongkok, mengamati lantai dengan seksama seolah-olah ia seorang arsitek yang sedang memeriksa kerusakan. Ia bahkan menekan-nekan beberapa bagian lantai dengan jari-jarinya, seolah merasakan getaran aneh. Kemudian ia bangkit kembali, menggelengkan kepalanya dengan dramatis dan menunjuk ke arah sudut ruang. "Baginda," ujar Abu Nawas, menatap Sultan dengan ekspresi prihatin. "Hamba sungguh takjub dengan kemewahan istana ini. Namun hamba harus menyampaikan sebuah kebenaran yang mungkin mengejutkan Baginda sekalian. Lantai marmer di ruangan tamu ini sesungguhnya miring." Pernyataan Abu Nawas ini sontak membuat riuh seisi ruangan. Para tamu saling berbisik, beberapa bahkan menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid meskipun terkejut mencoba menjaga kewibawaannya. "Miring? Apa maksudmu, Abu Nawas? Istana ini dibangun oleh arsitek terbaik di seluruh penjuru negeri." Abu Nawas mengangguk yakin. "Betul Baginda. Namun mungkin ada perhitungan yang luput. Setiap kali hamba mencoba bergerak, hamba merasa seolah-olah akan terjatuh karena kemiringan yang tak terlihat ini. Inilah sebabnya hamba tidak bisa menari dengan luas." Untuk membuktikan ucapannya, Abu Nawas kemudian meminta seorang pelayan untuk membawa seember air. Dengan hati-hati ia menuangkannya sedikit air ke atas lantai di beberapa titik. Dan benar saja, air tersebut perlahan-lahan mengalir ke arah sudut tertentu, seolah mengikuti kemiringan yang tak kasat mata. Para tamu bahkan Sultan terdiam menyaksikan fenomena tersebut. "Lihat Baginda," kata Abu Nawas, menunjukkan aliran air. Air tidak pernah berbohong, ia selalu mengikuti kemiringan, dan jika air saja kesulitan menahan dirinya, apalagi hamba yang hanya seorang manusia biasa. Sultan Harun ar-Rasyid menatap aliran air itu, lalu menatap Abu Nawas, dan akhirnya ia tersenyum tipis, mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Setelah demonstrasi kemiringan lantai oleh Abu Nawas, suasana di ruangan jamuan menjadi campur aduk. Beberapa pembesar istana yang dikenal kaku dan menjunjung tinggi tradisi mulai berbisik-bisik tidak setuju. Mereka menganggap Abu Nawas hanya mencari-cari alasan untuk tidak menari, dan tuduhannya terhadap arsitektur istana adalah sebuah penghinaan. Wajah-wajah mereka memerah menahan amarah. Di sisi lain, banyak tamu yang justru terhibur dengan akting Abu Nawas yang meyakinkan. Mereka saling menyenggol, menahan tawa, dan berbisik bahwa Abu Nawas memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sultan Harun ar-Rasyid berdiri tampak mengamati reaksi semua orang. Senyum tipis masih tersungging di bibirnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang bermain-main, tapi caranya selalu tak terduga. "Abu Nawas," ujar Sultan Harun ar-Rasyid. Suaranya tenang namun mengandung sedikit nada geli. "Jika lantai ini memang miring, mengapa tidak ada yang menyadarinya selama ini? Dan mengapa hanya engkau yang kesulitan menari?" Pertanyaan Sultan ini membuat beberapa pembesar yang tidak setuju tersenyum puas, merasa bahwa Abu Nawas akan terpojok. Abu Nawas tersenyum licik. "Ampun Baginda, justru karena lantai ini miringnya begitu halus, sehingga hanya penari yang sangat peka terhadap keseimbangan seperti hamba yang bisa merasakannya. Atau mungkin juga para penari istana yang mulia itu sudah terbiasa menari di atas lantai miring, sehingga mereka terlihat luas seperti tidak ada apa-apa." Jawaban ini memancing tawa dan beberapa hadirin yang memahami maksud sindiran Abu Nawas. Sultan Harun ar-Rasyid
yang kini sepenuhnya memahami akal-akalan Abu Nawas, memutuskan untuk bermain bersamanya. "Baiklah Abu Nawas," kata Sultan, "jika memang lantai ini miring, maka engkau tidak bisa disalahkan jika gerakanmu kaku. Namun bagaimana jika kita buktikan sekali lagi? Maukah engkau mencoba menari di bagian lantai yang lain yang menurutmu rata?" Tantangan Sultan ini membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Sultan akan membalikkan argumennya dengan cara seperti itu. Namun Abu Nawas adalah Abu Nawas. Ia menerima tantangan tersebut dengan senyum percaya diri, meskipun dalam hati ia mulai memikirkan trik berikutnya. Ia melangkah ke bagian lain dari ruang jamuan, tempat yang ia anggap lebih rata. Abu Nawas berdiri di depan lantai yang lain, pura-pura memeriksa kemiringan dengan cermat. Ia bahkan melompat-lompat kecil beberapa kali, seolah menguji stabilitas. Para pemusik kembali memainkan irama yang bersemangat. Abu Nawas mulai bergerak, kali ini dengan sedikit lebih luas. Namun tetap saja gerakannya jauh dari kata anggut. Ia masih terlihat kaku dan sedikit kikuk, meskipun tidak seburuk sebelumnya. Para tamu memperhatikan dengan seksama. Beberapa mulai berbisik. Tampaknya memang sedikit lebih baik, sementara yang lain masih menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid mengamati dengan cermat. Senyum geli tak lepas dari wajahnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang berusaha keras untuk mempertahankan alasannya, meskipun hasilnya tidak selalu meyakinkan. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti menari. Sedikit terengah-engah, ia menatap Sultan dengan ekspresi kemenangan. "Baginda," katanya, "di bagian ini memang tidak miring di bagian sebelumnya, namun tetap saja kemiringannya masih terasa bagi penari seperti hamba. Tetapi hamba sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan Baginda." Sultan Harun ar-Rasyid tidak bisa lagi menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh sebagian besar tamu yang sudah tidak bisa menahan geli mereka. Abu Nawas," kata Sultan dari sela-sela tawanya, "engkau memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sungguh engkau berhasil membuatku terhibur dengan drama lantai miringmu ini." Sultan Harun ar-Rasyid memerintahkan pelayan untuk memberikan sekantung keping emas kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kecerdikan dan hiburannya. "Ambillah ini, Abu Nawas, ini adalah upah atas kemampuanmu yang luar biasa dalam memutar otak dan menghibur kami semua bahkan dengan alasan lantai miring sekalipun," ucap Sultan sambil tersenyum. Cerita selanjutnya. Di kota Baghdad yang agung, di bawah naungan Khalifah Harun ar-Rasyid yang mahsyur, suasana istana selalu penuh intrik dan hiburan. Khalifah yang dikenal karena kebijaksanaannya dan kadang-kadang kegemarannya akan teka-teki, suatu hari mengeluarkan sebuah dekret yang sangat aneh. Siapapun yang bisa membuatnya menangis di depan umum dengan satu kalimat saja akan diberikan hadiah yang tak terhingga dan kehormatan besar. Para menteri, penasehat, bahkan para penyair istana terheran-heran. Mereka mencoba berbagai cara, mulai dari kisah sedih tentang penderitaan rakyat, kehilangan orang terkasih, hingga syair-syair pilu tentang kepanaan dunia. Namun Khalifah tetap teguh. Wajahnya datar, seolah-olah hatinya terbuat dari batu. Tantangan ini menjadi buah bibir di seluruh Baghdad, dari pasar yang ramai hingga lorong-lorong sempit. Berita tentang dekret aneh ini sampai juga ke telinga Abu Nawas, sang penyair dan penasihat istana yang cerdik, yang selalu memiliki cara pandang berbeda dari kebanyakan orang. Ia tersenyum tipis mendengar kegagalan para pembesar istana. Ia tahu betul bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid bukanlah orang yang mudah tergoyahkan emosinya dengan kesedihan yang biasa. Para penasihat Khalifah mulai merasa putus asa. Mereka telah mengarahkan segala daya upaya,
namun tak satu pun berhasil menyentuh hati sang raja. Ketegangan menyelimuti istana dan desas-desus mulai beredar bahwa mungkin Khalifah sengaja membuat tantangan mustahil untuk menguji kesetiaan dan kecerdasan para bawahannya. Namun Abu Nawas hanya menikmati hidangan di mejanya, memikirkan strategi yang tak terduga. Setelah beberapa hari berlalu dan tidak ada seorang pun yang berhasil, Khalifah Harun ar-Rasyid mulai menunjukkan sedikit kekecewaan. Ia merasa tantangannya terlalu berat, atau mungkin memang tidak ada yang sanggup melakukannya. Tepat pada saat itulah, dengan langkah santai namun penuh percaya diri, Abu Nawas maju menghadap singgasana. Suasana hening menyelimuti aula istana. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, yang tampaknya tidak gentar sedikit pun. Ia membungkuk hormat di hadapan Khalifah. Senyum tipisnya masih terukir di bibirnya. Khalifah memandangnya dengan tatapan ingin tahu. Tahu bahwa Abu Nawas selalu menyimpan kejutan. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh tantangan. "Jadi Abu Nawas," ujar Khalifah. Suaranya menggelegar di aula yang luas. "Apakah engkau juga akan mencoba keberuntunganmu? Ingat, hanya satu kalimat, dan itu harus membuatku menangis." Banyak sudah mencoba dan gagal. Para menteri dan bangsawan yang hadir saling berbisik, menantikan aksi Abu Nawas. Beberapa di antara mereka meremehkan, menganggap Abu Nawas hanya akan mempermalukan diri sendiri. Abu Nawas mengangguk pelan, menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak tampak tegang sedikit pun, justru seolah sedang menikmati momen ini. Khalifah mengamati gerak-geriknya dengan seksama, mencoba membaca apa yang ada di benak Abu Nawas. Udara istana seakan menipis. Semua orang menahan napas, menunggu kalimat ajaib yang dijanjikan. Dengan pandangan lurus ke mata Khalifah, Abu Nawas membuka mulutnya. Ia tidak menggebu-gebu, tidak pula menggunakan nada yang dramatis. Suaranya datar, namun kata-katanya menusuk langsung ke inti. "Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas dengan tenang. "Apakah Paduka yakin setelah semua ini berakhir, Paduka akan tetap menjadi Paduka?" Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Seketika itu juga raut wajah Khalifah Harun ar-Rasyid berubah drastis. Senyumnya luntur, matanya membelalak, dan air mata mulai menetes membasahi pipinya. Tangisannya bukan tangisan kesedihan atau kepedihan, melainkan tangisan yang lebih dalam, tangis kesadaran dan keinsapan. Ia terisak-isak membiarkan air matanya mengalir deras, sebuah pemandangan yang belum pernah disaksikan oleh siapapun di istana. Para menteri dan bangsawan di aula istana terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Raja yang perkasa, yang tak pernah menunjukkan emosi di depan umum, kini menangis terseduh-seduh di hadapan Abu Nawas. Mereka berbisik, mencoba memahami yang diucapkan Abu Nawas, yang telah menguncang sang Khalifah hingga ke lubuk hati. Abu Nawas tetap berdiri tenang, membiarkan Khalifah melampiaskan perasaannya. Ia tahu bahwa kalimatnya telah menyentuh sesuatu yang jauh lebih fundamental bagi Khalifah daripada sekedar kesedihan duniawi. Tangisan Khalifah berlangsung cukup lama, hingga akhirnya ia mengangkat wajahnya. Mata merah dan bengkak, namun dengan tatapan yang kini memancarkan pemahaman yang mendalam. Setelah tangisan meredah, Khalifah Harun ar-Rasyid turun dari singgasananya. Langkahnya berat namun pasti. Ia mendekati Abu Nawas dan tanpa ragu ia berlutut di kaki sang penyair. Sebuah pemandangan yang membuat seluruh istana terdiam kaget. "Abu Nawas," ujar Khalifah dengan suara parau, "kau telah membuka mataku. Aku menangis bukan karena sedih, melainkan karena engkau mengingatkanku bahwa kepanaan dan ketidakabadian semua kekuasaan ini. Kalimatmu mengingatkan bahwa suatu hari nanti semua gelar, semua kemuliaan ini akan hilang, dan aku akan kembali menjadi hambanya yang biasa." Abu Nawas tersenyum tipis.
membantu khalifah berdiri. Ia memahami betul bahwa khalifah telah menyadari hakikat kehidupan, bahwa kekuasaan hanya titipan sementara. Kalimat apakah Paduka yakin setelah semua ini berakhir, Paduka akan tetap menjadi Paduka? Bukan sekedar pertanyaan tentang identitas, melainkan tentang kepanaan, kekuasaan, dan posisi di mata Tuhan. Ini adalah pengingat bahwa bahkan seorang raja sekalipun akan kembali menjadi debu, tanpa gelar dan kemuliaan duniawinya. Khalifah Harun ar-Rasyid kemudian memerintahkan agar Abu Nawas diberikan hadiah yang paling besar dari perbendaharaan kerajaan, bahkan lebih dari yang dijanjikan sebelumnya. Ia juga mendeklarasikan bahwa Abu Nawas akan selalu menjadi penasihatnya yang paling dipercaya, dan kata-katanya akan selalu didengar dengan seksama. Kehormatan ini jauh melampaui segala dugaan para menteri dan bangsawan lainnya. Terlepas dari fakta bahwa khalifah telah menangis dan bahkan berlutut di kaki Abu Nawas di hadapan umum, rasa hormatnya terhadapnya justru meningkat. Rakyat Baghdad semakin mengagumi khalifah yang berjiwa besar, yang mampu menunjukkan kerendahan hati dan mengakui kebenaran, bahkan dari orang yang lebih rendah darinya. Sementara itu, nama Abu Nawas semakin harum, menjadi simbol kecerdasan dan kebijaksanaan yang mampu menyentuh hati seorang raja. Kisah ini menyebar luas ke seluruh penjuru Baghdad, menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ia menjadi pelajaran bagi semua orang, dari rakyat jelata hingga para penguasa, tentang pentingnya kerendahan hati dan kesadaran akan kefanaan dunia. Kalimat sederhana dari Abu Nawas telah berhasil mengguncang seorang raja dan membuatnya menangis, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan pencerahan. Khalifah Harun ar-Rasyid setelah kejadian itu menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan rendah hati. Ia seringkali meminta nasihat Abu Nawas, menghargai pandangannya yang unik dan kemampuannya untuk melihat kebenaran di balik setiap hal. Dan Abu Nawas, sang penyair cerdik yang membuat raja menangis, tetap dihormati dan cintai oleh semua, membuktikan bahwa kecerdasan sejati tidak terletak pada kata-kata yang muluk, melainkan pada kebenaran dan kesederhanaan yang mendalam. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang terik di Baghdad, suasana istana Khalifah Harun ar-Rasyid mendadak tegang. Bukan karena serangan musuh atau urusan politik yang pelik, melainkan karena Khalifah tiba-tiba mengeluarkan dekret yang sangat aneh. Nama kota Baghdad sudah tidak lagi sesuai dengan isinya. Baghdad, kota kedamaian. Lihatlah, pedagang di pasar dipenuhi tipu muslihat. Para menteri saling sikut untuk kekuasaan, dan setiap sudut jalan dipenuhi dengan kegaduhan. Serunya di depan para menteri yang kebingungan. Khalifah merasa nama yang agung itu kini hanya menjadi ejekan terhadap kenyataan yang ada. Sejak hari itu, ia mulai mempertimbangkan nama-nama baru. Ia ingin nama yang mencerminkan kekacauan, ketidakjujuran, dan kegaduhan yang ia lihat di sekelilingnya. Namun, setiap nama yang ia usulkan terdengar terlalu kasar, terlalu jujur, dan tidak berkelas. Para menteri hanya bisa saling pandang, tidak berani menyuarakan keberatan mereka. Mereka tahu, ketika Khalifah sedang dalam kondisi seperti ini, hanya ada satu orang yang bisa membantunya, Abu Nawas, penyair cerdas terkenal dengan akal bulus dan humornya. Khalifah Harun ar-Rasyid yang sudah kehabisan akal akhirnya memanggil Abu Nawas. Dengan nada serius, Khalifah menjelaskan kegelisahannya. Abu Nawas, katanya, aku ingin kau mencari nama baru untuk kota ini. Nama yang jujur, yang mencerminkan keadaan kita saat ini. Kalau kau gagal, kau akan kupenjara. Abu Nawas terkejut. Namun ia tahu menolak perintah Khalifah sama saja bunuh diri.
Dengan wajah yang dibuat-buat serius, ia berkata, "Hamba akan berusaha, Paduka yang mulia. Tetapi hamba butuh waktu kebebasan untuk mengamati." Khalifah pun memberikan waktu 3 hari. Abu Nawas melangkah keluar dari istana dengan senyum tipis di bibirnya. Ia menyadari ini adalah sebuah jebakan. Namun ia juga melihat kesempatan untuk memberikan pelajaran berharga kepada Khalifah. Ia menghabiskan sisa hari itu dengan berjalan-jalan di pasar, mengamati setiap interaksi dan mendengarkan percakapan. Ia mendengar pedagang yang melebih-lebihkan kualitas barang dagangannya, melihat kedua orang saudara saling beradu argumen tentang harga unta, dan bahkan menyaksikan seorang pejabat istana berusaha menyuap penjaga untuk mendapatkan jalan pintas. "Benar juga," kata Khalifah, gumamnya. "Pedagang memang sudah tidak lagi damai. Tapi apakah solusinya mengganti nama?" Malam harinya, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil memandangi langit malam Baghdad. Ia sudah memiliki ide gila yang berpotensi membuatnya dihukum, tetapi juga berpotensi mengubah pandangan Khalifah. Ia memanggil beberapa temannya, para pengrajin dan seniman kota yang ia percaya. "Dengarkan baik-baik," bisik Abu Nawas. "Kita akan melakukan sesuatu yang akan membuat seluruh Baghdad terkejut. Khalifah ingin nama baru, maka kita akan memberikannya nama baru, tapi dengan cara kita sendiri." Keesokan harinya, sekelompok seniman mulai bekerja. Mereka membuat spanduk-spanduk besar yang dihiasi kaligrafi indah, tetapi dengan isi yang aneh. Mereka juga mulai menyebarkan rumor tentang perubahan nama kota yang akan segera diumumkan. Warga Baghdad bingung, bertanya-tanya, dan berbisik-bisik. Ada yang khawatir, ada yang penasaran, dan ada pula yang menganggap itu hanya lelucon Abu Nawas. Namun mereka semua menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi pada hari ketiga, saat Abu Nawas harus menghadap Khalifah. Pagi di hari ketiga, Baghdad terlihat berbeda. Di setiap sudut jalan, di pintu masuk pasar, bahkan di gerbang istana, terpampang spanduk-spanduk besar dengan kaligrafi yang indah. Namun tulisan di dalamnya membuat orang-orang menyeringitkan dahi. Spanduk di pasar bertuliskan, "Selamat datang di kota para penipu." Sementara yang di depan istana bertuliskan, "Selamat datang di kota para penjilat." Di setiap spanduk, nama Baghdad dicoret dengan garis merah tebal. Warga Baghdad gempar. Mereka saling bertanya-tanya, siapa yang berani melakukan ini? Para penjaga berusaha mencopot spanduk-spanduk tersebut, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Di tengah kekacauan itu, Khalifah memanggil Abu Nawas untuk menanyakan laporannya. Khalifah yang sudah mendengar kabar tentang spanduk-spanduk aneh itu, menatap Abu Nawas dengan mata menyipit. "Apa ini perbuatanmu, Abu Nawas?" tanyanya dengan marah. Abu Nawas dengan tenang membungkuk hormat. "Paduka yang mulia, hamba telah menyelesaikan tugas hamba. Hamba telah menemukan nama-nama baru yang paling cocok untuk kota ini, sesuai dengan perintah Paduka." Khalifah semakin kesal. "Apa maksudmu dengan nama-nama itu? Apa kau ingin menjadikan kota ini bahan tertawaan?" Abu Nawas menggelengkan kepala. "Tidak, Paduka. Hamba hanya mengikuti arahan Paduka. Paduka menginginkan nama-nama yang jujur, yang mencerminkan isi kota. Hamba hanya menerjemahkan kejujuran itu dalam bentuk nama." Ia kemudian menjelaskan dengan santai. "Saat hamba berkeliling, hamba melihat betapa banyak para pedagang yang melebih-lebihkan dagangannya. Maka hamba menamai kota para penipu. Hamba melihat para abdi yang memuji-muji Paduka secara berlebihan demi jabatan. Maka hamba menamainya kota para penjilat. Di tempat-tempat lain, hamba menamainya kota para pemalas, kota para pemabuk, dan seterusnya, sesuai dengan apa yang hamba lihat di sana." Khalifah terdiam, wajahnya memerah, antara malu dan marah. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas. Ia sadar Abu Nawas tidak melanggar perintahnya.
Ia benar-benar mencari nama yang jujur, tetapi dengan cara yang paling mengerikan. Jadi kau menyuruhku untuk mengganti nama kota ini dengan kota para penipu atau kota para penjilat? Tanya Khalifah dengan nada dingin. Paduka yang mulia punya pilihan, jawab Abu Nawas dengan santai. Paduka bisa milih satu dari nama-nama yang hamba berikan. Atau Paduka bisa menamainya kota para pilihan-pilihan bodoh. Karena Paduka ingin mengganti nama kota hanya karena isinya tidak sesuai dengan namanya. Mendengar itu, para menteri yang tadinya tegang kini menahan tawa. Khalifah merasa terjebak. Ia tahu jika ia memilih salah satu nama yang disarankan Abu Nawas, ia akan menjadi bahan olok-olokan di seluruh dunia Arab. Namun ia juga tak bisa menarik kembali kata-katanya begitu saja. Dengan napas yang berat, ia menatap Abu Nawas, yang kini memasang wajah polos seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah keheningan yang panjang, Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menggema di seluruh istana, membuat para menteri terkejut. Khalifah menunjuk ke Abu Nawas dengan jari telunjuknya. Kau memang gila, Abu Nawas, katanya sambil tertawa. Tapi kau benar, mengganti nama kota ini tidak akan mengubah isinya. Khalifah menyadari bahwa masalahnya bukan pada nama kota, melainkan pada moralitas warganya dan para pejabatnya. Khalifah kemudian mengeluarkan dekret baru yang mengejutkan semua orang. Mulai hari ini, ujarnya dengan suara lantang, nama kota kita tetap Baghdad, kota kedamaian. Dan siapapun yang menyebut nama lain untuk kota ini akan dihukum. Namun, ada satu syarat. Para menteri dan Abu Nawas menanti kelanjutan dekret tersebut dengan penuh ketegangan. Syaratnya, lanjut Khalifah, setiap orang harus berusaha untuk menjadikan kota ini benar-benar pantas dengan namanya. Para pedagang harus jujur. Para menteri harus melayani rakyat dengan adil. Dan semua warga harus saling menghormati. Khalifah lalu menatap Abu Nawas dengan tatapan serius. Abu Nawas, kau telah membuka mataku. Nama adalah harapan, bukan deskripsi. Jika kita mengganti nama setiap kali harapan itu pudar, kita tidak akan pernah maju. Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas karena telah membantunya melihat hal ini. Namun Abu Nawas menolak hadiah tersebut. Ia hanya meminta satu hal. Yang mulia, katanya, hamba tidak butuh hadiah. Hamba hanya ingin satu hal. Izinkan hamba menjadi pengawas yang memastikan bahwa setiap orang memenuhi janji mereka untuk menjadikan Baghdad kota yang damai. Khalifah terkejut, namun akhirnya setuju dengan permintaan Abu Nawas. Ia tahu, dengan Abu Nawas yang cerdas dan jenaka, tidak akan ada satupun pejabat yang berani main-main. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak lagi menjadi pelawak istana, tetapi menjadi pengawas kedamaian yang berkeliling kota. Ia akan berdiri di pasar, mengamati transaksi, dan jika ia melihat kecurangan, ia akan membacakan puisi lucu dan membuat pedagang itu malu. Ia juga sering mengunjungi istana, duduk di pertemuan para menteri, dan jika ada yang berbohong, ia akan membuat lelucon yang membuat semua orang tertawa, kecuali menteri yang bersangkutan. Berkat Abu Nawas, perlahan-lahan Baghdad mulai berubah. Para pedagang mulai jujur karena takut dipermalukan oleh puisi Abu Nawas. Para menteri mulai bekerja dengan adil karena tidak ingin menjadi bahan lelucon di istana. Akhirnya nama Baghdad, kota kedamaian, tidak lagi menjadi ejekan, melainkan menjadi cermin dari hati dan tindakan para warganya. Dan semua ini berkat seorang penyair cerdas berhasil membuktikan bahwa nama bukan hanya sekedar kata, melainkan sebuah janji yang harus dijaga. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari Baghdad baru saja menghangatkan atap-atap rumah ketika hiruk pikuk kedai kopi Abu Qasim pecah oleh teriakan panik.
Asap, asap mengepul dari sumur. Seorang pedagang kurma menunjuk ke arah sumur tua yang terletak di tengah pasar. Tempat biasanya warga mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Aroma aneh seperti gosong bercampur rempah mulai menyebar, membuat para pelanggan mengipasi hidung mereka dengan sapu tangan. Kabar asap dari sumur segera menyebar bagai api di atas jerami kering. Kerumunan warga berkumpul, saling berbisik dan berspekulasi. Beberapa orang tua mencoba mengintip ke dalam sumur, sementara yang lain sibuk memanggil pemadam kebakaran kota yang sebenarnya hanyalah sekelompok pemuda berotot dengan ember-ember air. Ketegangan memuncak karena sumur itu adalah sumber air utama bagi banyak keluarga di sekitar pasar. Tak lama kemudian, sebuah suara lantang memecah keriuhan. "Minggir, minggir, kalian orang-orang bodoh." Abu Jahil, seorang saudagar kaya dan angkuh yang selalu merasa paling pintar, menerobos kerumunan dengan jubah sutra mengkilapnya. Ia melambaikan tongkatnya dengan pongah, menganggap remeh kepanikan warga. "Ini jelas sekali," serunya, menunjuk ke arah sumur. "Ada asap, pasti ada api. Sumur ini pasti terbakar." Abu Jahil segera memerintahkan anak buahnya untuk mengambil lebih banyak air. Ia bahkan menyuruh mereka mengosongkan persediaan air minum dari toko-toko yang terdekat. Ini adalah tugas mulia yang hanya bisa dipimpin oleh orang berakal seperti saya. Warga yang bingung dan takut hanya bisa menurut, sibuk menuruni tangga sumur untuk mencoba melihat sumber air. Di tengah kekacauan itu, Abu Nawas muncul dengan langkah tenang, ditemani keledainya yang setia. Ia tak terburu-buru seperti yang lain, melainkan memperhatikan setiap detail dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mengamati asap yang mengepul, bau yang aneh, dan kepanikan yang berlebihan. Ia tahu bahwa terkadang yang terlihat mata belum tentu kebenaran yang sesungguhnya. Ia mendekati sumur, menyeringai melihat Abu Jahil yang sibuk berteriak dan mengatur orang-orang seperti seorang panglima perang. Abu Nawas mendekatkan hidungnya ke bibir sumur, menghirup aroma aneh itu dalam-dalam. Ada sesuatu yang tidak cocok. Bau itu bukan bau kayu terbakar atau minyak yang menyala. Ia lalu menyusun teka-teki di dalam benaknya. Sebuah ide cemerlang perlahan terbentuk. Abu Nawas melangkah maju, memotong teriakan Abu Jahil. "Wahai Tuan Abu Jahil yang bijaksana." Sapaan dengan suara tenang namun penuh makna. "Saya rasa ada yang keliru dengan kesimpulan Anda." Abu Jahil terdiam, menatap Abu Nawas dengan tatapan meremehkan. "Apa katamu, si tukang lelucon? Kau ingin mengatakan bahwa aku salah? Asap adalah bukti mutlak adanya api." "Jika memang ada api, Tuan," balas Abu Nawas sambil tersenyum tipis, "mengapa tidak ada panas? Mengapa tidak ada bara? Dan mengapa bau ini lebih mirip bau kambing yang baru dicukur?" Kerumunan mulai berbisik, menyadari keanehan yang diungkap Abu Nawas. Abu Jahil yang terkejut dengan pertanyaan itu gugup mencari jawaban. Tanpa menunggu jawaban Abu Jahil, Abu Nawas meminta beberapa pemuda untuk menuruni sumur dengan hati-hati. Ia menginstruksikan mereka untuk tidak membawa air, melainkan mencari tahu sumber asap tersebut. Abu Jahil mencemooh, "Dasar bodoh. Kau menyuruh mereka mendekati api tanpa air. Kau ingin membakar mereka hidup-hidup." Namun warga mulai percaya pada Abu Nawas. Beberapa saat kemudian terdengar teriakan dari dalam sumur. "Abu Nawas, Abu Nawas, kami menemukan sesuatu. Ini bukan api." Dengan susah payah para pemuda mengangkat sebuah karung goni besar yang basah dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Ketika karung itu terbuka, terlihatlah gundukan besar, kotoran kambing basah yang baru saja dicukur dan dibuang sembarangan ke dalam sumur. Seluruh pasar terdiam. Bau busuk kotoran kambing langsung menyeruak, jauh lebih menyengat daripada asap sebelumnya. Wajah Abu Jahil memerah padam, antara marah dan malu.
Ia mencoba menutupi hidungnya, tetapi baunya terlalu kuat. Apa ini? Ini bukan api. Ini menjijikkan, pikirnya, kehilangan semua wibawanya. Abu Nawas tersenyum lebar. Benar sekali, Tuan Abu Jahil. Ini bukan api, ini adalah kotoran kambing. Seorang pasti membuang limbah ini ke dalam sumur, dan karena reaksi kimia tertentu dengan air, menghasilkan asap dan bau aneh ini. Terkadang, Tuan, ada asap tanpa api, dan terkadang yang terlihat jelas belum tentu kebenaran yang sesungguhnya. Kerumunan warga meledak dalam tawa, menertawakan kebodohan Abu Jahil yang baru saja dipertontonkan. Wajah Abu Jahil benar-benar merah padam. Ia merasa sangat malu di hadapan seluruh warga Baghdad yang tadi pagi ia pimpin dengan congkak. Cemooh dan tawariuh membahana di seluruh pasar. Ia mencoba melarikan diri, namun kakinya terasa lemas. Seluruh investasinya dalam memberi air untuk memadamkan api yang sebenarnya adalah kotoran kambing, kini terasa sia-sia dan konyol. Abu Jahil membayangkan bagaimana ia akan menjadi bahan olok-olok di seluruh Baghdad selama berminggu-minggu ke depan. Ia, seorang saudagar kaya raya yang terkenal angkuh, kini harus menanggung malu karena sumur terbakar yang ternyata adalah tumpukan kotoran. Pelajaran ini memang pahit baginya, tetapi ia harus menerimanya mentah-mentah. Abu Nawas mendekati Abu Jahil yang masih terpaku. "Tuan Abu Jahil," katanya dengan nada yang tidak mengejek, namun penuh kebijaksanaan. "Janganlah setiap asap Anda anggap api. Tidak semua yang terlihat mencurigakan itu berbahaya. Terkadang sesuatu yang sederhana bisa menjadi penyebab kebingungan besar. Penting untuk menyelidiki, bukan langsung menyimpulkan. Dan pelajaran penting," lanjut Abu Nawas sambil menatap Abu Jahil dengan senyum ramah, "adalah jangan terlalu cepat meremehkan orang lain. Terkadang orang yang paling tidak terduga bisa melihat kebenaran yang tersembunyi. Sementara mereka yang merasa paling pintar justru bisa terperangkap dalam kesimpulan yang keliru." Kata-kata Abu Nawas itu meskipun halus menusuk tepat ke ulu hati Abu Jahil. Kisah tentang api di sumur yang ternyata adalah kotoran kambing menyebar luas di seluruh Baghdad. Kisah itu menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa tidak semua yang terlihat aneh itu berbahaya, dan tidak semua yang sombong itu benar. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, matahari baru saja menyapa menara-menara masjid dan riuh redah pasar yang sudah menggeliat. Pedagang berteriak menjajalkan dagangannya. Aroma rempah dan parfum mewah bercampur di udara. Dan koin-koin bergemicik tak henti-hentinya berpindah tangan. Semua orang tampak sibuk. Mata mereka berbinar-binar memandang tumpukan dirham dan dinar. Seolah kebahagiaan sejati hanya bisa diukur dari seberapa penuh kantung mereka. Di antara hiruk-pikuk itu, terlihatlah Abu Nawas. Ia tidak seperti yang lain. Dengan jubah yang sedikit usang dan senyum tipis di bibirnya, ia justru duduk santai di pinggir jalan, memperhatikan orang-orang dengan pandangan geli. Sesekali ia akan mengangkat alisnya atau menahan tawa kecil yang hampir meledak dari dadanya, seolah menyaksikan sebuah pertunjukan sandiwara yang sangat lucu. Tak jauh dari tempat Abu Nawas duduk, seorang pedagang unta kaya raya tengah berdebat sengit dengan seorang saudagar permata. Keduanya sama-sama berusaha menipu yang lain, saling merendahkan kualitas dagangan lawan dan menyanjung harta benda mereka sendiri dengan suara yang tinggi. Wajah mereka memerah, urat leher menonjol, seolah-olah harga diri mereka ditentukan oleh siapa yang berhasil meraih keuntungan terbesar dalam transaksi itu. Abu Nawas menggelengkan kepala. Ia mengeluarkan sepotong roti kering dari kantungnya, menggigitnya perlahan dan mengunyahnya dengan santai. Ia melirik ke arah pedagang dan saudagar permata itu, lalu tersenyum lebih lebar. "Dunia," gumamnya pelan,
Sungguh sebuah panggung komedi yang tak pernah sepi penonton. Tiba-tiba tawa Abu Nawas pecah. Bukan tawa terbahak-bahak yang kasar, melainkan tawa yang renyah dan penuh kejenakaan. Tawa yang menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Seorang penjual kurma yang sendari tadi sibuk menimbang dagangannya menoleh dengan dahi berkerut. "Apa yang lucu, Abu Nawas?" tanyanya sedikit kesal, merasa terganggu oleh tawa itu. Abu Nawas menyeka sudut matanya yang sedikit berair. "Aku hanya teringat sebuah cerita," katanya. Suaranya masih terselip tawa. Seorang raja yang mengira kekayaannya akan membawanya ke surga, padahal surga itu sendiri tak bisa dibeli dengan seisi pasar ini. Ia menatap sekelilingnya, ke arah wajah-wajah yang dipenuhi ambisi dan kecemasan. Lalu tawa kecilnya kembali mengalir, lebih lembut namun tetap mengusik. Malam itu istana Khalifah Harun ar-Rasyid dipenuhi cahaya lilin dan aroma masakan mewah. Sultan mengadakan pesta besar, mengundang para bangsawan, saudagar kaya dan ulama terkemuka. Meja-meja dipenuhi hidangan lezat, musik mengalun merdu dan membincangkan tentang kekuasaan serta intrik politik memenuhi setiap sudut ruangan. Para hadirin berlomba-lomba memamerkan perhiasan dan pakaian terindah mereka, berharap mendapat perhatian dari Khalifah. Di antara keramaian itu, Abu Nawas juga hadir. Berkat reputasinya sebagai penyair dan seorang yang cerdik. Namun ia tidak seperti yang lain. Ia memilih duduk di sudut yang agak tersembunyi, mengamati para tamu dengan senyum misterius di wajahnya. Ia tak mengenakan pakaian gemerlap dan tak berusaha menarik perhatian siapapun. Seolah-olah ia adalah seorang pengamat dari dunia lain. Seorang menteri dengan jenggot lebat membual tentang koleksi kudanya yang tak tertandingi. Sementara seorang saudagar kaya lainnya menyombongkan tentang kapal-kapalnya yang berlayar hingga ke negeri seberang. Mereka berbincang dengan nada angkuh, seolah-olah kekayaan adalah satu-satunya tolak ukur kebahagiaan dan harga diri. Mereka saling melirik, membandingkan diri satu sama lain, dan dalam diam berkompetisi dalam siapa yang paling berlimpah harta. Abu Nawas mengambil segelas air kurma, menyesapnya perlahan. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka matanya lagi. Mereka seperti anak-anak yang berlomba mengumpulkan kerikil paling berkilau, pikirnya. Padahal kebahagiaan sejati tak pernah berbentuk kerikil, apalagi tumpukan dirham. Ia menghela napas, sebuah napas yang lebih menyerupai tawa tertahan. Di tengah kemeriahan pesta, Abu Nawas tiba-tiba berdiri. Ia berjalan mendekati Khalifah yang sedang asik mendengarkan pujian dari seorang penyair istana. Semua mata tertuju padanya. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum. "Ada apa, Abu Nawas? Adakah pantun baru yang ingin kau persembahkan?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun tuanku," katanya dengan suara tenang namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Hamba hanya teringat bahwa di antara semua kemegahan ini, suara yang paling merdu seringkali adalah suara keheningan." Beberapa bangsawan saling pandang, bingung dengan ucapan Abu Nawas. Lalu Abu Nawas kembali ke tempat duduknya, seolah senyum tipis tersungging di bibirnya, meninggalkan keheningan singkat yang jauh lebih bermakna daripada bualan kekayaan yang mengisi ruangan. Malam telah larut, pesta di istana pun usai. Para tamu beransur-ansur pulang, menunggangi kuda atau tandu mereka. Masih terbuai kemewahan dan obrolan tentang dunia. Jalanan Baghdad yang ramai kini mulai sepi, hanya diterangi oleh obor-obor di beberapa sudut cahaya rembulan. Abu Nawas memilih berjalan kaki, menikmati sejuknya udara malam dan keheningan yang mulai menyelimuti kota. Ia tak terburu-buru, langkahnya ringan, seolah beban dunia tak pernah singgah di pundaknya. Ia mendengarkan suara jangkrik, melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit Baghdad, dan sesekali bersenandung pelan. Kontras sekali dengan raut wajah para bangsawan yang masih tampak tegang dan lelah, seolah kemewahan pesta tadi justru menguras energi mereka.
Di sebuah lorong sempit yang remang-remang, Abu Nawas berpapasan dengan seorang pengemis tua. Pakaiannya compang-camping dan ia meringkuk kedinginan. Abu Nawas berhenti. Ia merogoh kantungnya dan menemukan beberapa keping dirham yang khalifah berikan kepadanya sebagai hadiah. Tanpa ragu, ia menyerahkannya kepada pengemis itu. Pengemis itu menatapnya dengan mata berbinar, mengucapkan terima kasih berkali-kali. "Terima kasih Tuan, semoga Allah membalas kebaikanmu," kata pengemis itu. Abu Nawas tersenyum. "Jangan berterima kasih padaku," katanya lembut. "Terima kasih kepada Dia yang menciptakan kemurahan hati dalam dirimu." Ia melanjutkan perjalanannya. Hatinya terasa ringan, jauh lebih ringan daripada saat para bangsawan itu membual tentang kekayaan mereka. Ketika sampai di depan rumahnya yang sederhana, Abu Nawas menadah ke langit. Bintang-bintang bersinar begitu terang, seolah tersenyum kepadanya. Ia teringat kembali semua keramaian pasar, bualan para saudagar, dan kemegahan pesta di istana. Semua hiruk-pikuk tentang dunia, semua ambisi dan persaingan, kini terasa begitu jauh dan tak berarti. Sebuah tawa kecil keluar dari bibir Abu Nawas. Tawa yang kali ini bukan tawa geli atau jenaka, melainkan tawa yang penuh kelegahan dan rasa syukur. Ia telah melihat dunia mengejar dunia, dan ia justru menertawakannya. Karena ia tahu harta sejati bukanlah apa yang bisa dilihat atau disentuh, melainkan apa yang bisa dirasakan dalam hati. Ia masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan Baghdad yang perlahan terlelap dalam tidurnya, dengan senyum di wajahnya dan ketenangan di hatinya. Cerita selanjutnya. Alkisah di kota Baghdad yang ramai, terik matahari siang menyorot tajam. Abu Nawas yang sedang asik menyeruput kopi sambil melihat lalu lalang orang didatangi oleh seorang pedagang kain yang sombong. Pedagang itu yang terkenal kaya raya namun kurang cerdas. Datang dengan wajah pongah seolah baru saja memenangkan perang. Ia menantang Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, ku dengar engkau adalah orang pintar di Baghdad. Mari kita adu kepintaran. Aku akan memberimu satu tantangan yang paling mustahil. Ukurlah bayanganmu sendiri sambil berjalan. Jika kau gagal, maka engkau harus mencium kakiku di depan seluruh pasar." Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu betul ini bukan tantangan biasa, melainkan jebakan untuk mempermalukannya. Bayangan adalah suatu yang terus bergerak dan berubah ukuran. Mustahil diukur dengan cara yang diminta. Namun Abu Nawas menerima tantangan itu dengan syarat. Jika ia berhasil, maka pedagang sombong itu harus menghadiahkannya sepotong kain sutra termahal miliknya. Pedagang itu tertawa terbahak-bahak, merasa yakin Abu Nawas akan jatuh dalam perangkapnya. Seluruh pasar pun menanti-nanti pertunjukan yang akan terjadi esok hari. Keesokan paginya matahari mulai naik dan kerumunan orang berkumpul di lapangan utama. Pedagang kain itu membawa gulungan kain sutra yang sangat mahal, siap untuk mengolok-olok Abu Nawas. Namun Abu Nawas datang dengan perlengkapan yang sangat aneh. Bukannya membawa meteran atau tali pengukur, ia membawa sebuah tongkat panjang, satu kendi berisi air, dan sebutir telur ayam rebus. Kerumunan berbisik-bisik, bingung dengan tingkahnya. Pedagang itu mengejek, "Apa kau akan mengukur bayangan dengan telur rebus, Abu Nawas?" Abu Nawas mengabaikan ejekan itu. Ia meletakkan telur rebus di bawah pohon, lalu mulai mengelilinginya dengan tongkat. Ia mencatat sesuatu di atas pasir dengan ujung tongkatnya, lalu meminum sedikit air dari kendi. Kerumunan semakin bingung dan mulai menertawakannya. Bahkan beberapa orang mulai berteriak, "Abu Nawas gila. Bagaimana mungkin ia mengukur bayangan sambil berjalan jika ia hanya berputar-putar di satu tempat?" Pedagang itu pun merasa sudah menang, siap untuk menuntut Abu Nawas mencium kakinya.
Saat semua orang berpikir ia sudah kalah, Abu Nawas tiba-tiba berdiri tegak di bawah pohon. Matahari sudah cukup tinggi dan bayangan pohon serta bayangan dirinya menyatu. Dengan cepat ia mengeluarkan telur rebus yang sudah ia letakkan tadi. "Wahai seluruh warga Baghdad," seru Abu Nawas, "bayangan ini telah lari kemana-mana dan mustahil diukur sambil berjalan. Namun bayangan yang satu ini sudah aku kurung di bawah telur rebus ini." Ia kemudian menunjuk bayangan pohon yang kini berada persis di bawah telur rebus yang ia letakkan. "Bayangan ini sudah aku jebak dan aku ukur. Bukan saat ia berjalan dan berlari, melainkan saat ia sedang bersembunyi." Pedagang itu terperangah. Ia tidak bisa membantah. Abu Nawas telah memenuhi syaratnya dengan akal cerdik, bukan dengan cara yang diminta secara harfiah. Ia tidak mengukur bayangan dirinya sambil berjalan, melainkan bayangan pohon yang sedang diam dan terperangkap di satu titik. Ia telah memenangkan tantangan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Pedagang itu hanya bisa terdiam, malu dan tidak bisa berkata-kata, dan akhirnya menyerahkan kain sutra termahalnya kepada Abu Nawas. Mendengar kecerdasan Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid yang sedang bosan memanggilnya ke istana. Sang Khalifah tersenyum. "Wahai Abu Nawas, aku mendengar akalmu sangat tajam. Namun kali ini aku akan memberimu tantangan yang lebih sulit. Ukurlah panjang bayangan istanaku dari pagi hingga sore hari. Jika kau berhasil, aku akan memberimu sekarung penuh koin emas. Tetapi jika gagal, kau harus membersihkan kandang kudaku selama sebulan." Abu Nawas memikirkan tantangan itu. Mengukur bayangan istana yang terus berubah sepanjang hari adalah pekerjaan yang mustahil. Ia tidak bisa terus-menerus mengikuti bayangan yang memanjang dan memendek. Ia tidak gentar. Ia menerima tantangan itu dan meminta satu syarat. Ia izinkan membawa 2 muridnya untuk membantunya. Dengan jaminan mereka akan mengikuti setiap perintahnya tanpa bertanya. Khalifah setuju, geli dengan ide Abu Nawas. Keesokan paginya di halaman istana yang luas, Abu Nawas dan 2 muridnya mulai bekerja. Alih-alih membawa alat ukur, Abu Nawas malah menyuruh kedua muridnya untuk berbaring di tanah. Murid pertama disuruh berbaring sejajar dengan bayangan istana. Sementara murid kedua disuruh berbaring persis di ujung bayangan. Abu Nawas kemudian mulai berteriak-teriak, "Hai, bayangan itu lari lagi, cepat, kejar." Kedua muridnya pun dengan wajah bingung harus berdiri dan berlari-lari mengejar ujung bayangan istana yang terus bergeser. Sepanjang hari pemandangan aneh itu terjadi. Abu Nawas berjalan santai di belakang kedua muridnya, sambil sesekali berteriak perintah yang tidak jelas. Para pengawal dan pelayan istana terheran-heran. "Apa yang mereka lakukan?" bisik seorang pengawal. "Apakah Abu Nawas sudah gila? Ia tidak mengukur bayangan, ia justru menyuruh 2 orang untuk mengejar bayangan yang terus bergerak." Khalifah yang mengamati dari jendela istana tersenyum geli. Ia mengira Abu Nawas telah menyerah dan hanya bermain-main. Saat matahari hampir tenggelam dan bayangan istana terbentang sangat panjang, Abu Nawas menghentikan kedua muridnya. Ia menunjuk ke bayangan itu. "Wahai Khalifah," serunya, "tantanganmu adalah mengukur panjang bayangan ini dari pagi hingga sore hari. Aku tidak mengukur bayangan yang terus berubah, melainkan aku telah mengukurnya setiap titiknya." Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Ketika bayangan itu berada di sini, saya telah mengukurnya dengan murid saya. Ketika ia bergeser ke sana, saya mengukurnya lagi. Panjang total dari pagi hingga sore adalah jumlah dari semua bayangan yang pernah ada." Abu Nawas telah memecahkan masalah ini dengan cara yang tidak biasa. Ia mengukur jumlah dari bayangan, bukan satu bayangan utuhnya. Khalifah yang terpukau dengan kecerdikan ini tidak bisa membantah. Jawaban itu benar dan logis, meskipun cara yang digunakan sangat absurd. Khalifah pun tertawa terbahak-bahak dan memerintahkan pelayannya untuk segera membawakan sekarung penuh koin emas kepada Abu Nawas.
ia telah berhasil lagi.